Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Alianas, SOCMSI atau biasa dipanggil dengan Pak Dr. AA, merupakan dosen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video kali ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi atau yang lebih dikenal dengan PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Dalam video kali ini menjelaskan tridharma dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah di mana saya adalah salah satu pengampunya, yakni mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Adapun metode dalam pengajaran ini yaitu berdasarkan pada student center learning, di mana indikator yang diinginkan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan outline berupa deskripsi mata kuliah, sistem, metode dan materi pembelajaran serta sistem penilaian. Mata kuliah ini yakni berbobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5. Fokus pada mata kuliah ini, Inovasi Pelayanan Publik mengkaji tentang pentingnya kajian pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik. Mahasiswa diharapkan mampu mempelajari pengertian dan istilah manajemen pelayanan publik, regulasi, dasar hukum pelayanan, perkembangan paradigma pelayanan publik, serta ruang lingkup inovasi dalam pelayanan publik, karakteristik barang dan jasa publik dan pelayanan publik yang baik, standar pelayanan publik, pengelolaan SDM, profesionalisme, pengelolaan biaya dalam pelayanan publik, budaya organisasi, kualitas pelayanan publik, dan kepuasan pelanggan dalam inovasi pelayanan publik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan pada masing-masing mahasiswa mendapatkan keterampilan yakni menjelaskan, menganalisis, evaluasi dan proses penyusunan dokumen terkait dengan inovasi pelayanan publik, termasuk kemudian adaptasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik melalui inovasi. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yang mana minggu pertama hingga ketiga berkaitan dengan konsep pelayanan publik dan ruang lingkup inovasi pelayanan publik. Pada minggu kedua sampai minggu kelima, materinya yakni menganalisis inovasi, permasalahan, serta membandingkan inovasi pelayanan publik. Untuk minggu ke-6 dan minggu ke-7 berkaitan dengan proses evaluasi, kesimpulan, dan memberikan pendapat serta argumen terkait dengan inovasi dalam pelayanan publik. Pada minggu ke-8 dilakukan evaluasi UTS. Selanjutnya minggu ke-9 terkait dengan mengumpulkan digitalisasi atau penyimpulan digitalisasi dalam pelayanan publik. Lalu kemudian minggu berikutnya sampai 16 digunakan ujian akhir semester. Sistem penilaian digunakan pada mata kuliah ini yakni menggunakan rubrik penilaian yang ada dalam Siakat Universitas Bosowa, yang mana 20% untuk partisipasi, 20% untuk UTS, 25% untuk UAS, 25% untuk kehadiran, dan 10% perilaku serta sikap. Pemberian tugas dilakukan dengan cara terstruktur dan non-terstruktur, lalu kemudian atau digabungkan dari keduanya. Bahan kajian salah satunya adalah manajemen pelayanan publik oleh Duyanto, Denhard dan Denhard, The New Public Service, Serving Not Steering, dan beberapa dokumen atau bahan kajian yang lain terkait dengan mata kuliah ini. Lalu kemudian mata kuliah ini juga akan didukung oleh online library Universitas Bosowa, di mana di dalam online tersebut menyediakan terkait dengan referensi yang mutakhir, jurnal yang terupdate, dan berikutnya marilah kita menyaksikan rekaman pembelajaran yang akan menampilkan pertemuan kedua terkait dengan konsep dan ruang lingkup dalam inovasi pelayanan publik. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi teman-teman sekalian, pada minggu pertama kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah sepakat membahas terkait dengan rencana perkuliahan dalam satu semester. Nah, ini kita telah memasuki pertemuan yang kedua, di mana dalam pertemuan yang kedua ini kita masuk kepada tema ruang lingkup inovasi dalam sektor publik. Jadi, adapun target dan capaian yang akan kita pelajari, yang akan kita capai dalam minggu kedua ini adalah bagaimana teman-teman kemudian bisa membedakan antara inovasi dan konvensi. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan alasan munculnya inovasi dalam sektor publik. Kemudian berikutnya teman-teman itu bisa menjelaskan terkait dengan jenis inovasi, dan yang terakhir itu adalah perbedaan orientasi antara inovasi dalam sektor publik dengan inovasi dalam sektor swasta. Bagaimana kemudian dalam proses perkuliahan ini Anda bisa mendapatkan proses dan penilaian, sekalipun minggu lalu telah saya sampaikan, namun demikian tidak apa-apa untuk saya tampilkan kembali, ya seperti itu. Nah, saya juga berharap bahwa teman-teman nantinya bisa kemudian untuk aktif dan berpartisipasi dalam proses perkuliahan minggu kedua ini. Seperti yang kita ketahui bahwa minggu lalu kita telah membahas terkait dengan ruang lingkup dalam inovasi. Saya telah mengantarkan itu pada minggu yang lalu. Lalu kemudian kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan inovasi, terkait dengan pelayanan dan juga publik. Ini adalah materi kita minggu yang lalu. Jadi silakan raise hand saja kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan sebelum nanti saya tunjuk. Kan biasanya seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, proses pembelajaran dan perkuliahan kita itu basisnya adalah student centered learning. Jadi teman-teman yang harus lebih aktif. Saya hanya di sini lebih banyak untuk memfasilitasi. Silakan, Lilis. Silakan berikan tanggapan Anda terkait dengan inovasi. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi hari ini saya akan memberikan tanggapan saya terkait dengan inovasi. Ya. Jadi menurut saya itu inovasi itu sebuah pembaruan atau terobosan baru, terlebih dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, terima kasih Lilis ya atas tanggapannya. Jadi kalau kita bicara tentang inovasi itu berarti ada sesuatu yang baru. Sekalipun nanti kita lihat pada ruang lingkup inovasi dalam sektor publik, nanti kita akan lihat. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan tanggapan? Kalau tidak, saya lanjut ke materi kita. Sebelum saya masuk kepada materi kita, ini adalah salah satu aktivitas saya setiap pagi. Jadi begitu saya membuka Google, hal yang pertama saya lakukan itu adalah menelusuri Google Trends. Jadi saya mencoba untuk mendalami kira-kira orang di muka bumi ini, khususnya di Indonesia itu, apa sih yang paling trending topik di Google? Apa yang paling sering muncul di dalam laman pencarian Google? Nah, Google itu bisa membaca. Nah, ini tadi pagi, ini gambarannya yang saya dapatkan terkait dengan inovasi sektor publik. Jadi, akses
banyak orang yang mencari terkait dengan informasi, kemudian Indonesia ini inovasi di urutan kesekian. Ini sebagai bagian daripada aktivitasnya teman-teman supaya kita bisa mengetahui secara global itu perkembangan inovasi dalam sektor publik itu sudah sampai di mana. Kemudian orang-orang di muka bumi ini mengakses informasi terkait dengan inovasi sektor publik kita bisa telusuri. Sehingga kemudian kita nanti bisa menjelaskan seberapa penting inovasi dalam sektor publik itu dengan berdasarkan pada aktivitas orang-orang yang men-searching di Google Trends. Sebagai bacaan wajib pada mata kuliah kita ini, minggu lalu telah saya sampaikan, tetapi khusus untuk ruang lingkup, paling tidak ada 3 buku ini yang nantinya teman-teman wajib untuk menjadikan sebagai referensi utama. Ya silakan teman-teman nanti akan memperkaya dengan referensi yang lain. Ya, ini yang terutama Diffusion of Innovation, lalu kemudian The Public Administration Theory Primer, dan itu yang satunya, mohon maaf mungkin karena kondisinya jadi agak sedikit gelap, itu Sound Governance yang ditulis oleh Ali Parazman. Selain daripada itu, silakan teman-teman, karena di kampus kita telah menyediakan online library, jadi silakan teman-teman men-searching di sana. Ada ribuan buku, termasuk juga di perpustakaan secara offline, teman-teman bisa mengakses seluruh referensi dan bacaan itu untuk memperkaya wawasan dan keilmuannya teman-teman terkait dengan mata kuliah kita dalam inovasi sektor publik. Selain itu, teman-teman dapat men-searching regulasi yang terupdate terkait dengan inovasi dalam sektor publik. Nah, tadi saya telah menyampaikan bahwa yang pertama kita harus bisa membedakan apa sih sebetulnya perbedaan antara inovasi dengan konvensi. Kalau tadi inovasi itu dikatakan bahwa boleh jadi tidak sama sekali baru, tetapi pada satu kondisi memiliki pendekatan yang baru, sehingga dari kebaruannya ini memberikan nilai dan dampak pada pelayanan publik. Sedangkan kalau konvensi itu sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada, lalu kemudian diadakan. Itu yang dimaksud dengan konvensi. Jadi ketika teman-teman mengatakan inovasi itu sesuatu yang baru, tidak. Sesuatu yang baru itu dalam arti baru pendekatannya di kita, tetapi orang lain bahkan mungkin sudah digunakan. Seperti itu ya. Kemudian, seperti apa inovasi itu menjadi sebuah kebutuhan dalam inovasi sektor publik? Yang pertama, tujuan daripada inovasi itu adalah untuk meningkatkan kualitas daripada pelayanan publik. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan peningkatan efisiensi, termasuk kemudian transparansi, akuntabilitas. Inovasi itu juga mendorong proses reformasi birokrasi yang pada akhirnya nanti bertujuan untuk menjawab seluruh tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya berkaitan dengan pelayanan publik. Ketika inovasi dalam pelayanan publik itu berjalan dengan baik, maka proses pembangunan sebuah daerah itu akan didorong lebih berkembang. Seperti itu. Selain daripada itu, tujuan utama itu adalah meningkatkan trust publik atau kepercayaan publik. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan bertanya. Ya. Fatir, silakan. Atau yang lain, silakan. Tidak perlu ditahan-tahan, silakan bertanya.
Atau ini, siapa namanya? Silakan bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sambil Anda menyiapkan pertanyaannya, saya lanjut kepada slide berikutnya. Apa urgensi daripada inovasi kebijakan publik di era disrupsi? Era disrupsi itu adalah era di mana kemudian kita kesulitan untuk mendeteksi kira-kira apa yang akan terjadi dalam waktu yang cepat. Kedinamikaan dalam lingkungan kita, kedinamikaan dalam sebuah sistem bernegara kita yang kemudian sulit untuk kita lakukan prediksi, sehingga di era disrupsi ini inovasi itu harus terus kita dorong berkembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mengapa saya katakan seperti itu? Era disrupsi itu kebutuhan dan tuntutan publik dan masyarakat itu semakin meningkat. Nah, kalau kita di dalam pelayanan publik tidak ikut beradaptasi dan berpartisipasi menyongsong perubahan tersebut, maka pasti pelayanan publik itu akan tertinggal. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau masyarakatnya berkembang, tetapi dalam proses pelayanan publiknya tidak berkembang, pasti akan menimbulkan kesenjangan. Masyarakat akan merasakan ketidakhadiran daripada pelayanan publik itu yang pro dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum. Karena itu tadi dikatakan, untuk meningkatkan trust dan kepercayaan publik, maka perlu kita dorong inovasi terus digalakkan. Ya, karena kalau seandainya masyarakat tidak kita dorong untuk tidak kita lihat kebutuhannya sebagai bagian daripada proses pelayanan publik, maka inovasi itu akan berhenti. Nah, kapan inovasi itu berhenti, maka sulit untuk kita beradaptasi. Silakan, ada yang ingin berkomentar, bicara terkait dengan materi sebelumnya, silakan. Ayo. Silakan. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya sekalian tadi. Pertanyaan saya, inovasi seperti apa yang paling banyak dilakukan dalam sektor pelayanan publik saat ini? Oke. Pertanyaan yang cukup menarik, ya. Jadi sebelumnya saya telah menyinggung tentang bagaimana urgensi inovasi dalam sektor publik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Coba kita lihat di sini. Inovasi itu bukan hanya pada proses, tetapi inovasi itu juga bisa bagian daripada metode pelayanan. Kalau sekarang kita lihat pemerintah berlomba-lomba dengan istilahnya itu one agency, one innovation, dan one people, one innovation. Seperti itu kira-kira. Artinya apa? Ini adalah salah satu langkah yang didorong oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar inovasi itu tumbuh dan berkembang dalam setiap instansi. Bahkan bukan hanya berpusat pada instansinya, tetapi individu-individu dan birokrat-birokrat ini didorong untuk terus melakukan inovasi-inovasi. Karena tadi kalau dalam agenda reformasi birokrasi dikatakan, perubahan yang berkembang secara lambat itu selalu identik dengan kondisi birokrasi pemerintahan kita di Indonesia. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mendorong inovasi ini digalakkan agar kemudian proses reformasi birokrasi, dan pada akhirnya nanti akan kelihatan bahwa birokrasi di Indonesia itu juga terus berkembang. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Selain itu, metode pelayanan, kalau inovasi kebijakan, di sini ada dua istilah ya. Ada dua istilah. Satu itu adalah inovasi kebijakan, dan yang kedua itu adalah kebijakan inovatif. Ada dua istilah ini. Kalau inovasi dalam kebijakan, berarti dalam kebijakan itu ada praktek inovasi kita dorong untuk mengubah wajah pelayanan publik.
Kalau kebijakan inovatif berarti ada sebuah permasalahan dalam pelayanan publik, kemudian didorong praktek kebijakan untuk mengubah wajah pelayanan publik. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kebijakan inovatif dan inovasi dalam kebijakannya, gitu ya. Kemudian kriteria inovasi ini berdasarkan kompetisi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kita, ya ada asas kebermanfaatannya, kemudian dapat ditransfer di sini dalam arti bukan ditransfer uangnya, tetapi sebuah inovasi itu dapat kita dorong agar kemudian inovasi itu juga bisa dilakukan di tempat yang lain, di organisasi yang berbeda. Seperti itu ya. Tadi ada yang mengatakan inovasi itu ada kebaruan. Betul. Kebaruan yang ada dalam sebuah organisasi, tetapi kebaruan ini bukan betul-betul tidak pernah ada sebelumnya. Itu ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adina Fadila. Ya. Saya ingin bertanya, apa sih indikator utama yang menunjukkan bahwa suatu inovasi dalam pelayanan publik itu berhasil dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat? Lalu, dalam seperti kita ketahui itu Pak, dalam beberapa inovasi itu di luar daerah kita biasanya berhasil, sedangkan ketika diterapkan di kota kita terkadang itu gagal. Kira-kira itu dari mana? Oke, pertanyaan yang menarik. Ini cukup menantang buat saya. Yang pertama saya ingin katakan, mengukur adanya inovasi atau tidak itu adalah dilihat dari nilai dan kebermanfaatan pelayanan. Semakin bernilai sebuah inovasi, masyarakat akan semakin percaya. Ketika masyarakat semakin percaya, maka ada kepuasan masyarakat di situ atas adanya pelayanan publik. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apa indikator untuk melihat kualitas inovasi itu? Jawabannya adalah nilai daripada pelayanan publik itu sendiri. Seberapa berdampak pelayanan publik itu akan semakin meningkatkan kepercayaan publik, dan dengan demikian maka kehadiran praktek dalam pelayanan publik itu atau inovasi itu akan dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa orientasi pelayanan publik kita itu adalah bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi orientasi pelayanan publik kita untuk kepentingan masyarakat. Jadi objek akhir daripada pelayanan publik itu adalah kepuasan masyarakat, yang kalau dalam sektor swasta dikenal dengan customer satisfaction. Namun demikian kita akan lihat lebih lanjut mengapa praktek inovasi dalam sektor publik itu cenderung lambat berkembang dibanding dengan inovasi yang ada dalam sektor swasta. Ya, coba kita lihat di sini. Teman-teman ada yang mungkin pernah mendapatkan, kalau di sini generasinya kalian mungkin tidak dapat. Kalau saya dulu masih dapat itu handphone mereknya Nokia, lalu kemudian di tahun 2008 hingga 2000 berapa itu ya, itu produk yang saya gunakan itu adalah BlackBerry itu. Kemudian muncul Android dan sampai sekarang gitu ya. Ya kalau dulu kita sudah sangat bangga kalau punya handphone yang mereknya Nokia. Saya masih ingat handphone saya yang pertama dulu itu adalah merek Nokia yang berkamera ya. Kalau yang paling pertama sekali itu agak kecil Nokia, lalu kemudian Sony, dan kemudian yang pertama merek kamera itu adalah 3600. Itu paling keren pada saat itu ya, di zamannya itu. Yang ingin saya katakan adalah apa poin inovasi yang tidak dilakukan dan dilakukan sehingga perusahaan atau merek tersebut kemudian tertinggal dibanding dengan kehadiran Android dan juga produk K-pop. Ya. Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Saya katakan, pelayanan publik kalau tidak terus berinovasi,
tidak terus berkembang dan mencari tahu bagaimana saya bisa adaptif dengan kondisi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik, maka pasti akan tertinggal. Salah satu penyebabnya mengapa kemudian inovasi dalam sektor publik itu lambat dan cenderung kurang berkembang. Boleh jadi kita lihat di sini. Kalau pelayanan publik, orientasinya itu adalah nilai atas pelayanan. Kalau kita di sektor swasta atau di private itu, orientasinya adalah kepuasan pelanggan. Jadi semakin puas pelanggan dengan kehadiran inovasi itu, maka akan semakin dipercaya. Semakin dipercaya pasti akan semakin memberikan income dan profit yang lebih besar, lebih banyak. Sedangkan kalau dalam sektor publik itu tidak ada dalam bentuk profit. Tapi orientasinya itu adalah nilai pelayanan publik. Boleh jadi ini yang kemudian menghambat lambatnya proses inovasi dalam sektor publik. Karena itu pemerintah mendorong supaya inovasi terus dikembangkan dengan memberikan tunjangan kinerja. Jadi ketika para birokrasi kita semakin berkinerja, itu akan semakin diberikan insentif yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih ini. Salah satu juga mendorong agar kemudian praktek-praktek korupsi itu tidak dilakukan, karena dengan budget dan salari yang cukup tinggi diberikan negara kepada para birokrat kita, itu harapannya supaya tidak terjadi penyelewengan yang nantinya bisa merugikan publik. Yang terpenting adalah daya saing. Mengapa produk dan merek-merek tertentu tadi itu tertinggal? Boleh jadi daya saingnya kurang bagus. Karena dia tidak memiliki cukup daya saing, makanya dia tertinggal. Ketika dia tertinggal, maka dia akan tergilas. Ketika dia tergilas, maka pasti akan tidak dipercaya. Sekarang perusahaan-perusahaan itu juga terus berinovasi, tapi apa boleh buat? Mereka sudah tertinggal, terlanjur kehilangan kepercayaan, sehingga boleh jadi kualitasnya bakal mungkin lebih canggih, lebih bagus, tetapi trust publik itu sudah berorientasi kepada merek tertentu tadi, sehingga produk-produk dari perusahaan ini sulit untuk kemudian terbang lagi atau mencapai titik puncak. Karena itu teman-teman, dalam prospek karir Anda itu kita harus pelan-pelan saja, tidak perlu kita terlalu terburu-buru. Karena biasanya ketika kita sudah sampai di puncak lalu kemudian turun, itu biasanya susah untuk mengembalikan kita ke puncak kembali. Nah, itu yang diharapkan agar daya saing dalam inovasi pelayanan publik kita terus digalakkan. Nah, ini akan saya berikan sebagai tugas buat teman-teman. Jadi tugasnya nanti ini akan dilakukan secara terstruktur. Jadi teman-teman nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Dari kelompok itu nanti teman-teman mahasiswa harus menunjukkan dan menampakkan aktivitas dan keaktifannya dalam kelompok tersebut, supaya nanti kita agak sedikit relevan bahwa teman-teman itu memang memikirkan tentang pentingnya inovasi khususnya dalam sektor publik. Supaya itu yang bisa dilakukan, maka saya dorong nanti teman-teman untuk mendiskusikan ini kepada teman-teman kelompoknya. Nah, bagaimana caranya mengerjakan tugas tersebut? Nah, ini ada beberapa yang perlu nanti dijawab dan dijelaskan oleh teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa membedakan antara inovasi dan konvensi. Ada yang ingin mengulang kembali perbedaan antara inovasi dengan konvensi. Tadi di awal telah saya sampaikan, silakan Alam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ya, berdasarkan penjelasan yang saya tangkap Bapak
sama tadi, inovasi itu merupakan suatu hal yang sudah ada sebelumnya. Ya. Terus kita melakukan pembaruan. Sedangkan konvensi itu hal yang benar-benar baru. Oke, terima kasih ya Alam atas jawabannya. Kemudian ada yang masih ingat salah satu jenis inovasi tadi telah saya sampaikan juga. Salah satu jenis inovasi dari pendapatnya tadi Morgan dan Albury itu, ya. Ayo, ada yang bisa jelaskan? Salah satunya saja. Tadi di dalam materinya saya telah sampaikan beberapa jenis inovasi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sesuatu jenis inovasi. Silakan dibaca, boleh. Yang paling di sudut di belakang. Jenis-jenis inovasi. Salah satunya saja. Salah satu dari jenis inovasi menurut Morgan dan Albury yaitu inovasi produk dan layanan. Oke, terima kasih ya. Jadi salah satu jenis inovasi itu adalah produk dan juga layanan. Lalu kemudian perbedaan antara inovasi sektor publik dengan sektor swasta, apa yang menjadi salah satu perbedaannya? Mengapa kemudian cenderung lambat dalam sektor publik dan sektor swasta bisa lebih berkembang? Ada yang bisa mengulang kembali, tadi telah saya jelaskan perbedaan, silakan raise hand saja. Ya. Adinda silakan. Tadi pertanyaannya adalah mengapa inovasi sektor publik bisa lebih berkembang dibanding dengan sektor swasta atau private sector itu bisa lebih berkembang dibanding dengan sektor publik. Mengapa? Jadi Pak, kalau untuk di publik itu pelayanannya itu lebih ke publik, sedangkan di privat lebih ke kepuasan pelanggan. Oke. Terus di publik itu sendiri lebih mengutamakan nilai atas pelayanannya, sedangkan di privat itu lebih ke profit. Oke. Nilai itu pemerintah non-profit dan privat itu sendiri lebih mengutamakan daya saing. Oke, terima kasih ya. Berarti ini menandakan bahwa Anda selama mengikuti proses perkuliahan saya ini betul-betul fokus ya, seperti itu. Kemudian, mengapa inovasi dalam sektor publik itu penting? Ada yang masih ingat tadi di awal-awal pertemuan kita? Silakan. Ya, tidak apa-apa. Mungkin karena ini adalah proses pertemuan yang kedua, minggu kedua, jadi teman-teman masih perlu beradaptasi. Apalagi mungkin teman-teman ada yang kita tidak sempat bertemu pada mata kuliah lain, sehingga teman-teman mungkin masih merasa canggung dan seterusnya. Tapi pada pertemuan berikutnya saya minta kepada teman-teman untuk lebih aktif ya. Sekali lagi nanti saya posisinya di sini akan lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, kemudian teman-teman yang harus lebih aktif. Nah, sebelum kita akhiri proses perkuliahan kita, saya ingin katakan bahwa tugasnya itu saya minta semua dikumpul minggu depan. Ini tugasnya harus sudah ada, karena minggu depan itu kita akan melakukan tugas yang berbeda kembali dengan topik dan capaian sub CPMK kita akan berbeda pada minggu berikutnya. Saya minta ketua tingkat nanti diatur kelompok yang sudah saya bentuk itu, lalu kemudian petunjuk mengerjakan tugasnya silahkan, ini diketik, kemudian formatnya, spasinya, dan seterusnya, sehingga teman-teman kemudian bisa mengerjakan dengan baik. Kalau ada hal yang kurang jelas, silakan nanti minggu depan kita akan diskusikan. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan dan partisipasinya teman-teman. Tadi yang sempat bertanya, kemudian saya masih percaya masih ada yang ingin bertanya dan seterusnya, namun waktu terbatas. Lalu kemudian pembelajaran kita ini bukan hanya dihabiskan dalam interaksi
komunikasi seperti ini, tetapi nanti akan dibagi dalam tugas dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, itulah tadi bentuk Dharma dalam bidang pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan materi pembelajaran, yaitu konsep dan ruang lingkup inovasi dalam pelayanan publik yang ada pada mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Semoga apa yang saya tampilkan dapat memberikan manfaat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.